Udah tambah ganteng deh. Salam teman-teman semua. Di adikku nih, oh, hebat guys. Kita sengaja berkunjung lagi nih ke sini. Udah sebulan lebih. Ternyata di luar dugaan. Sebulan ya terakhir ngevlog Ya, di plus sini minus sebulan kira-kira ya. Kurang lebih sebulan. Nah ternyata di luar dugaan. Tapi saya sengaja menahan diri. Nggak mau banyak cerita dulu. Biarkan sang jagoannya coba cerita. Mas Oki, gimana apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung to the point aja. Siap. Mas, Oke. kisahnya gimana ini? Jadi kisah perjalanan sebuah kolam. Sebuah kolam terus. Jadi memang seru sih Om. Jadi memang kita udah di target nih. Finish itu mungkin dari terakhir Ya, apa Om datang. ya. Nah itu kita ngebut 1 bulan dia di Maret sebenarnya itu harus sudah selesai Oke. gitu kan. Nah alhamdulillah ini udah hampir 90% sih, tinggal sentuhan finishing tipis-tipisnya aja karena itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu. Terus dari segi kolam sendiri nih, kita kan baru mengaktifkan sistem nih Om. Oh ya? Sistem. Jadi kalau dilihat nih air kan masih hijau karena ini baru 2 hari ini dihidupin filternya gitu. Jadi dia bisa sampai jadi ekosistemnya itu kurang lebih 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. 3 bulan. Terus juga tanaman-tanaman akuatiknya nih, Parian tuh udah mulai. Mas Rian, apa kabar? Ini lagi nanam cryptocorin nih Om. Apa ini namanya? Cryptocorin Wendyty, green. Keren. Ini lucu tapi di depan saya ini ada ikan yang warna-warni nih. Oh iya. Apa ini? Tuh. Hah? Keren banget. Ini Danio. Hah? Ini Danio tapi udah versi kekinian Om. Artinya? Kekinian. Jadi ikan Danio ini dulu saya punya toko ikan. Mungkin 15 tahun lalu belum keluar nih warna-warna begini nih. Oh. Nah, Warna merah. ada merah, hijau gitu. Terus? Hijaunya pun juga nggak stabilo gini. Sekarang tuh warnanya itu lucu banget kan. Aslinya ikan dari mana? Asal muasalnya nih? Asal muasalnya tuh kalau Import nggak salah apa ya lokal? ikan dari lokal, luar. Dari? Nah, kalau nggak Amazon? salah Amazon. Kayaknya gini-gini Amazon ya. Makin lama makin kesini di sini Aha. dimutasi. Iya. Bermutasi. Iya, Jadi dimutasi di sini. dengan apa? Lucu. Teknologi Kawin silang ya? kawin silang, Oh. terus di hybrid, ya jadilah muncul nih warna-warna gini. Keren. Gitu. Keren. Udah gitu warnanya nih Aha. nggak natural sih, tapi unik. Unik? Gitu. Kayak mainan. Kayak mainan. Bener ya? Hijau, Oke. hijau stabilo. Nah, Mas Rian, ini tanaman apa? Untuk khusus di dalam air ya, nih teman-teman perlu tahu nih. Betul. Tuh, Jadi tanaman ini ya, umumnya biasanya orang pakai untuk aquascape Om. ya. Tapi kita peruntukkan di kolam karena memang jenis tanaman ini namanya cryptocorin dan dia benar-benar hidup di sebenarnya dia tuh ini habitatnya dia tuh di darat mau, Ya. semi air mau, di dalam air mau. Oh gitu, Ya. bandel dong berarti ini ya? Nah ini sengaja Marian ditanam ini benar-benar di dalam air. Jadi dia akan berubah karakternya. Jadi Oh. kalau kita lihat ini masih darat nih Om. Iya, Nanti setelah iya, daun ini akan busuk, ya. dia akan berubah. Jadi daun air lebih tipis dan lemas lagi dan lebih kecil pasti daunnya. Oh, gitu. Tuh lihat tuh akarnya ya, seperti itu ya. Simple ya, kayak kangkung. Bener, cuman dimasuk tancap gitu doang. Iya, tancap di pasir. Oh, medianya cuman simple ya. Pasir. Terus dia nanti akan padat ya, penuh ya. Prosesnya lama. Cryptocorin ini pertumbuhannya slow growing. Sekitar 1 tahun. Dia 1 tahun baru bisa full. Kalau misalnya nutrisinya tuh cukup, Ya. terus lingkungan dia mendukung. Tapi kalau dilihat suasananya begini sih kayaknya Oke ya. oke banget. Oke banget. Oke banget. Ayo kita lihat lagi yuk yang mana lagi. Keliling. Ayo Mas, Oke. Oki ini menarik banget. Ngomong-ngomong nih kita berinjak nih di sebuah geladak ini. Ya, Ini pasti mainannya si tukang kayu nih. Bang Kayu, Om Denny. Oh Denny, hebat. Salam. Ahlinya dia. Kayu ulin ini kan Om? Ulin. Ulin bekas. Yang paling tahan kalau emang buat di outdoor ya. Iya, Apalagi kalau kena air semakin lama makin jadi katanya. Iya, makanya. Keren sih, keren banget. Kita ke sini Ayo, dulu. ayo. Pak. Ini teman-teman kita belajar yuk dari sang ahlinya nih. Luar biasa.
Ngomong-ngomong ini koralnya lucu loh. Tadi Apa? saya lihat waktu di sana Koral. warna-warninya ya dari Oh. kali kan. Iya, sungai. Bagus. Kebetulan ini dari daerah Banten nih Om. Banten. Lucu ih. Terus pule air ini kemarin sempat waktu ngevlog pertama udah ada belum ya pohon pule ini? Belum kan ya? Kayaknya belum. Nah ini juga baru 2 minggu 3 minggu ini nih Om ditanam nih. Oh. Pohon pule yang air ini. Oh bisa ya, besar ini. cepet ya tapi ya. Seger tuh. Seger. Cuma ada satu tapi kayaknya udah mulai adaptasi. Oh. Berarti dia termasuk bandel ya? Bandel. Tuh pakisnya nih keren nih pakisnya. Iya betul. Jadi memang Pak Sinto ini Iya. dia pengen konsepnya tuh tropis Om. Jadi tanaman-tanaman asli Indonesia salah satunya ini fern-fern ini. Fun ya. Ya, ini pohon memang sederhana banget, Terus? gampang banget kita bisa nemuin di mana-mana. Iya. Misalnya kalau di rumah-rumah itu kalau Iya. di daerah dataran tinggi ya suka tumbuh kan pohon-pohon Bener, gini. bener. Kalau nggak salah kemarin kita belajar tuh satu ini kan kalau kita bilang makis monyet ya, bener Iya, ya. betul. Satu lagi ini apa namanya? Yang biasa bonggolnya besar tuh ya. Ini pakis kebo, tapi kok ini beda jenisnya Om. Oh, beda ya? Ini, aduh saya lupa namanya ya. Oke. Namanya apa saya lupa. Sebenarnya pakis itu masuk fern gitu ya. Fern, iya, masih Oke, keluarga fern. keluarga fern. Masih keluarga fern. Keren nih. Bener kayak tropis bener alam. Wih, ini tanduk rusanya. Iya, ini per truk-truk kita ngambilnya loh. Lalalala. Ada kayaknya ini. Tuh ya tuh. Aduh, kodoknya tuh keren gede-gede banget ya. Terus pohon pulenya juga udah jadi nih Om, ini existing. Oh, Kita tanam ya, pantes. jadi Kok kayaknya Udah hidup 10 bener. tahun yang lalu ditanam. Iya, iya, beda gitu loh kali ya. Betul. Nah, ini ada sungai nih dari sini yang waktu itu sempat saya cerita mau dibuat sungai, sekarang udah Udah 80%. Belum. Hah? Belum sih, udah Ayo tapi kita lihat ya. detail untuk Ya, tanamannya belum. Karena ini masih asal taruh dulu nih Om. iya. Oke, ini kita ke sumber airnya nih, teman-teman. Ya, ada Di udah mana atas sungai ini akan bercabang menjadi 4 bagian. dulu. Betul. Betul ya, Mas? Heeh. Wih, air terjunnya udah loh. Terjunnya Lucu. pendek. Tapi sayang view dari sana tertutup Iya. karena nanti ada sedikit perubahan ya. Kayak Iya. pohon-pohon di sini bakal dicopot nih Om. Oh gitu. Karena ada satu momen Iya. itu dimana dari spot paling jauh nih harus kelihatan kan. Jadi untuk merangsang orang supaya Ya. mau ke belakang gitu. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa masuk nih yuk? Ayo, ini kemarin kita masih pakai ginkang, sekarang udah lebih enak nih. Iya. Mantap ini. Tuh, kalau Mas Oki itu ya teman-teman, dia punya fantasi atau ininya dia natural banget nih. Begitu kira-kira bicara sungai, ya ini tatanan kurang lebih dia ngaturnya, tanaman-tanamannya asik-asik. Mantap. Asik ya. Mantap. Tuh, ini dari 1 nyebah 2. Di sini nanti mecah lagi ya. Ini 1, 2, 3, Ya, di bawah 4. 4. Baru sampai nanti ke telaga di situ ya. Betul. Sebenarnya bukan telaga ya, lebih ke apa ya? Sifatnya kayak semacam rawa kalau gitu Rawa. ya. Kesannya rawa ya. Rawa. Oh, ini menarik nih. Rawa. Yang ingin dibuat rawa. Natural banget loh, Mas Oki. Asik ya. Asik. Ini juga rencana mau ditempelin lumut nih Om, Mos. Makasih Mos lagi dong. Kasih Mos. Nah, buat teman-teman nih, kira-kira untuk bisa bikin mos supaya lebih cepat tuh gimana sih caranya, Mas Oki? Jadi syarat awal dia yang paling penting adalah kita harus jaga kelembapannya tuh stabil Om. Oke, stabil. Bukan cuma asal lembab ya. Bukan cuma asal lembab. Karena Terus? untuk di Jakarta ini kan Ya. suhu kan beda, nggak kayak di dataran tinggi kan. Benar. Jadi kita perlu kelembapan dia tuh stabil, itu kita bantu alat yang namanya misting Om. Ya. Gitu. Cuma ini belum terinstall mistingnya. Mm-mm. Jadi paling penting hardscape-nya udah Hardscape selesai. lane. Kalau jalur misting kan dia fleksibel ya karena pakai Benar. selang, jadi kita bisa Jadi di terakhir gitu Benar. pemasangannya. Jadi misting itu jadi ada seperti embun gitu, Iya, sot gitu ya. Kelembapan matahari gimana kalau matahari? Matahari kebetulan di sini kan existing tuh pohon-pohonnya udah lumayan Bener. rimbun. Nah kalau mau sendiri dia nggak bisa full sun Om. Oke. Dia harus sedikit shading, jadi nggak bisa full matahari. Dia seandainya pun hidup,
itu karakternya berubah karena suhunya nih kita nggak bisa mainin gitu. Jadi harus ada shading, ada naungan itu Iya, lebih cocok harus ada ya. naungan. Oke. Kemudian fernnya sendiri supaya tumbuh, apakah memang khusus atau kita ngambil dari tempat yang udah ada fondasi kita pindah, bisa nggak itu? Bisa. Nah, ada beberapa contoh yang baru Oke, ditanam. ayo kita lihat nih. Menarik ini dikit yang simpel-simpel dulu ya Mas, kita belajarnya. Di Jakarta. Kecuali dia indoor ya. Iya. Indoor atau memang ruangannya tuh greenhouse, yang memang atasnya tertutup. Oke. Nah, itu Malah ada yang lucu-lucu. Nah, ini jenisnya dinamakan konglomerat ini namanya. Jadi konglomerat. kenapa? Karena di dalam batu ada tersimpan batu-batu lagi, jadi kaya batuan. Jadi nama konglomerat itu emang dari sananya, dari luar negeri, Inggris juga gitu. Dibilang konglomerat. Saudaranya dia namanya breksi. Karena breksi dia besar pecahan-pecahan tajam.